Assalamualaikum, perkenalkan saya Hanifah, perawat ruang Dahlia RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang perawatan pasien stroke di rumah. WHO menyebutkan bahwa stroke merupakan penyebab 6,7 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa penanganan stroke belum optimal dan membutuhkan perhatian khusus. Mari kita kenali apa itu stroke. Stroke merupakan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Berdasarkan penyebabnya, stroke dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada stroke perdarahan atau stroke hemorrhagic, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak karena tekanan darah tinggi. Yang kedua, stroke non-perdarahan atau stroke iskemik, yaitu adanya sumbatan pada pembuluh darah otak akibat tumpukan lemak atau bekuan darah. Faktor risiko terjadinya stroke. Ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Faktor yang dapat dirubah antara lain tekanan darah tinggi, penyakit diabetes atau kencing manis, penyakit jantung koroner, alkohol, kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, obesitas atau kegemukan, stres, kurang aktivitas. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah adalah usia lanjut dan genetik atau keturunan. Seperti apa tanda dan gejala seseorang yang terkena stroke? Agar kita mudah mengingat, mari kita gunakan singkatan segera ke RS. Senyum tidak simetris atau muncang ke satu sisi. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur tiba-tiba. Sakit kepala hebat, dan gejala tambahan lain yaitu pingsan. Jika mendapati seseorang dengan gejala segera ke RS, maka saatnya untuk segera membawa orang tersebut ke rumah sakit. Jangan ditunda karena setiap detiknya sangat berharga. Ingat stroke, ingat segera ke RS. Apa yang harus diperhatikan saat Anda menemui keluarga dengan serangan stroke? Yang pertama, jangan memberikan makanan atau minuman karena dapat mengakibatkan tersedak dan menutup jalan nafas. Yang kedua, memanggil ambulan atau segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat dalam waktu kurang dari 4,5 jam atau yang disebut masa emas untuk mencegah kerusakan otak lebih luas. Stroke dapat dicegah dengan cara olahraga teratur, mengontrol tekanan darah dan gula, serta memeriksakan kesehatan secara teratur, menghindari stres, menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, menjaga pola makan seimbang, minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Lalu, makanan apa yang dianjurkan untuk penderita stroke? Yang pertama, sumber karbohidrat yaitu nasi, kentang, ubi, singkong. Sumber protein yaitu tempe, tahu, kacang-kacangan, daging tak berlemak, ayam tanpa kulit, dan ikan. Sayuran yang tidak menimbulkan gas yaitu bayam, buncis, labu, wortel, toge. Buah segar seperti jeruk, mangga, jambu, apel. Makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer. Makanan yang ditumis lebih dianjurkan daripada digoreng. Untuk makanan yang dibatasi dari sumber karbohidrat yaitu mie, ketan, kue, biskuit. Sumber protein yaitu daging, ayam, bebek, kuning telur, cumi. Sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, nangka muda. Buah-buahan yang mengandung alkohol seperti nangka tua, anggur, nanas, durian, teh kental, tape, dan kopi. Untuk makanan yang perlu dihindari yaitu
bahan makanan yang mengandung lemak jenuh seperti lemak sapi, babi, kambing, susu full cream, keju, mentega, santan kental, daging berlemak dan jeroan, buah yang diawetkan dengan natrium seperti buah kaleng dan asinan, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Lalu, bagaimana perawatan pasien stroke di rumah? Yang pertama, pasien dengan kelemahan. Posisi saat duduk, yaitu posisi tangan yang lemah diganjal bantal. Posisi saat berdiri, bagian yang lemah dipegang. Posisi saat berbaring, yaitu posisi yang lemah diganjal bantal alih baring setiap 2 jam. Melatih pasien melakukan aktivitas secara rutin dengan didampingi dan diawasi oleh keluarga. Mengaktifkan gerak anggota tubuh secara rutin, terutama bagian yang lemah. Yang kedua, pasien dengan gangguan bicara dan komunikasi. Bantu dengan kegiatan menulis, membaca, mendengarkan radio, atau menonton televisi. Senantiasa berbicara pada pasien, gunakan kalimat sederhana, tatap pasien ketika berbicara. Yang ketiga, pasien dengan gangguan menelan dan komunikasi. Posisi duduk 90 derajat pada waktu makan di kursi atau tempat tidur. Leher dan kepala agak tegak. Kepala menengok ke arah sisi yang lemah tatkala menelan. Gunakan sendok kecil dan makanan letakkan pada sisi yang sehat. Pastikan makanan telah tertelan semua sebelum memberikan suapan berikutnya. Pertahankan pasien tetap duduk tegak setengah jam setelah ia makan. Bersihkan mulut pasien setelah makan. Bila pasien batuk saat makan, hentikan menyuapi. Yang keempat, pasien dengan gangguan penglihatan. Beritahukan pasien tempat dan barang yang ada di sekitar pasien, terutama pada sisi yang tidak dapat dilihat oleh pasien. Hampiri pasien dari sisi yang mengalami gangguan lapang pandang. Yang kelima, pasien dengan gangguan buang air kecil. Berikan pasien minum 1 gelas setiap 2 jam dan hindari minum pada malam hari. Anjurkan pasien untuk berkemih secara teratur setiap 2 atau 3 jam. Yang keenam, pasien dengan gangguan buang air besar. Motivasi pasien untuk bergerak aktif, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah, minum air putih minimal 6 gelas per hari, membiasakan diri duduk di kloset secara teratur setiap pagi. Yang ketujuh, pasien dengan gangguan mengingat. Perlihatkan foto album keluarga, teman, dan kerabat, atau gambar-gambar yang pernah dikenal oleh pasien. Arahkan kembali pemahaman pasien terhadap tempat, waktu, dan orang. Tempatkan kalender dan jam dengan angka yang jelas. Bermain puzzle dan catur. Yang terakhir, pasien yang mengalami perubahan kepribadian dan emosi. Berikan dukungan mental dan selalu mengorientasikan pasien pada kenyataan. Ikutkan pasien pada kegiatan sosial dan keluarga. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stroke bukanlah akhir dari segalanya. Kesabaran, motivasi, dan dukungan keluarga sangatlah penting bagi kehidupan pasien pasca stroke. Terima kasih, salam sehat selalu.